Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dimanapun kita berada. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ustazah akan mengajak kembali belajar sejarah kebudayaan Islam bab kedua tentang Sunan Ampel. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi Sunan Ampel. Sekarang kita akan membahas peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Kenapa seperti itu, Ustazah? Jadi anak-anakku, strategi ini adalah sebuah strategi dalam berdakwah Islam pada masa itu. Dengan menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasanya. Di antara penyair Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit di antaranya yang pertama Raden Usen dengan Putri Arya Baribin. Siapakah Raden Usen itu? Raden Usen adalah seorang mubalil yang berasal dari Rusia Selatan yang dekat dengan Samarkand tempatnya, yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumenep, Madura. Kemudian, siapakah Arya Baribin itu? Arya Baribin adalah seorang adipati Madura pada waktu itu. Jadi putri Arya Baribin ini adalah maksudnya anaknya Arya Baribin. Kemudian yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi. Ia adalah anak dari penguasa Pasuruan yang bernama Lembu Mirudo, ya atau yang biasa dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang ketiga, Syekh Maulana Gorib menikah dengan Niken Sundari, yaitu putri dari Patih Majapahit yang bernama Mahodara. Yang keempat, Mas Murtasiah yang menikah dengan Raden Paku atau yang biasa kita dengar dengan nama Sunan Giri. Jadi Mas Murtasiah ini bukan lantas ada masnya terus laki-laki ya, anak-anakku. Tapi Mas Murtasiah di sini masnya ini adalah panggilan dari keluarga kebangsawanan pada zaman itu. Jadi contohnya kayak Nyi Ageng atau Putri Ratu. Lah, ini Mas Murtasiah. Jadi sebuah nama panggilan dari keluarga bangsawan atau kebangsawan pada zaman itu. Mas Murtasiah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Kemudian yang kelima, Mas Murtosimah yang menikah dengan
Raden Patah. Mas Murtasimah itu juga seperti itu, panggilan dari keluarga kebangsawan pada zaman itu. Lah, Mas Murtasimah ini adalah saudaranya dari Mas Murtasiah tadi, yaitu putri dari Sunan Ampel. Kemudian Raden Patah, siapa Raden Patah? Raden Patah adalah seorang pejabat, yakni Adipati Demak pada waktu itu. Raden Patah ini yang biasa kita dengar juga dengan sebutan Sunan Demak. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi budaya yang turun-temurun. Jadi Sunan Ampel membawa ajaran Islam itu dengan cara damai, moderat, dan toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyair Islam, orang-orang Majapahit itu mengenal upacara peringatan terhadap orang yang meninggal atau orang yang mati, itu disebut dengan srada. Apa itu srada? Srada itu adalah sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Kemudian setelah datangnya penyair Islam, Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri. Jadi yang tadinya itu srada kemudian diubah atau diganti dengan tradisi kenduri. Atau bahkan sampai sekarang pun kita masih melakukan tradisi tersebut. Apa tuh Ustazah? Tradisi kenduri itu anak-anakku adalah memperingati kematian seseorang pada hari ketiga atau hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal orang mati tersebut, lalu acara diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjid ini yaitu Hindu-Buddha dan khazanah Islam. Jadi arsitekturnya masjidnya itu memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Kemudian model atapnya tumpang pada masjid
menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Kemudian tiang-tiang masjid pun masih kokoh, terlihat kokoh hingga sampai sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, yakni di mana tempat mengajarkan murid-muridnya untuk membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Tempat ini juga adalah sebagai tempat untuk mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antara santri-santri beliau adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Ampel ini juga terkenal mempunyai 5 falsafah atau yang biasa disebut dengan falsafah limo atau moh limo. Apa saja itu, Ustazah? Yang pertama, anak-anakku, adalah moh main. Moh main ini bukan berarti terus tidak mau bermain bersama teman-temannya, bukan ya. Tapi moh main ini maksudnya adalah tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe. Ini juga jangan disalahartikan. Maksudnya nantilah dikira tidak mau minum. Bukan, maksudnya di sini adalah tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, yaitu tidak mau mencuri. Moh madat atau tidak mau menghisap candu. Candu itu sama dengan narkoba ya. Kemudian moh madon, yaitu tidak mau berzina. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah berdakwah dengan santun, penuh kearifan, menghargai dan toleransi terhadap pendapat dan agama lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Seorang guru yang menjadi pendidik atau seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Anak-anakku selalu semangat dalam belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Ustazah doakan semoga ilmu kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.